supaya nggak udah mulai. Oke ya. Assalamualaikum, selamat siang anak-anakku. Mungkin pada siang ini Pak Adeng mau menyampaikan materi media pembelajaran sejarah, yaitu kompetensinya yaitu adalah konsep dasar sejarah, yang mana di dalam konsep dasar sejarah di sini ada beberapa yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah pengertian-pengertian sejarah. Karena pengertian sejarah ini merupakan salah satu yang harus para siswa tahu asal usul sejarah. Di sini Pak Adeng menyampaikan asal usul sejarah, terutama dalam pengertian sejarah. Pengertian sejarah di sini ada berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun. Sajaratun itu artinya dalam kamus bahasa Indonesia hampir sama dengan pohon. Kenapa sejarah itu boleh dikatakan sajaratun? Karena dulu menurut ahli sejarah Ibnu Khaldun bahwa sejarah itu bagaikan ranting-ranting pohon. Ada silsilah dari asal usul manusia yang berada di muka bumi dari para zaman Nabi sampai zaman para wali, jangan sampai para ulama. Nah itu artinya. Di sini sejarah berasal dari bahasa Arab, sejaratun artinya pohon. Jadi menunjuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Pengertian sejarah ini ada beberapa tokoh di dalam ahli sejarah. Ada pengertian sejarah menurut Herodotus. Nah, ini salah satu Herodotus dalam menjelaskan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tuntas pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendah disebabkan oleh keadaan manusia. Nah, itu menurut Herodotus. Nah, sedangkan ini menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun salah satu ulama besar, ya, salah satu ulama besar kebangsaan Timur Tengah juga. Sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibat. Nah, itu penjelasan Ibnu Khaldun. Jadi sejarah itu karena dengan adanya manusia maka lahirlah sejarah. Sejarah itu salah satu kejadian-kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Di sini juga ada sejarah menurut salah satu tokoh bangsa kita, yaitu Sartono Kartodirjo. Dia menjelaskan, anak-anakku, sejarah dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Apa yang disebut dengan objektif? Yaitu menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu, ya, menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjek, sejarah yang telah ditulis sejarawan. Nah, jadi kita bisa tahu sejarah itu karena ada yang menulis, tokoh-tokoh yang terdahulu, baru disampaikan kepada generasi berikut-berikutnya. Maka kita sebagai generasi sekarang zaman milenial tahu sejarah itu dari catatan-catatan, dari pengalaman-pengalaman ahli sejarah yang telah mencatatnya. Begitu juga Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin juga menjelaskan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atau dari penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ini Muhammad Yamin tidak sedikit ya menulis makna atau arti sejarah itu sendiri. Jadi kesimpulannya, pengertian sejarah, jika kita simpulkan, sejarah adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebagai peristiwa atau kejadian yang telah terjadi dalam kehidupan umat manusia di masa lalu atau masa lampau. Sering disebut di dalam akademisme sering bahwa sejarah itu sebagai history of geography. Nah, ini konsep manusia dan ruang dalam waktu. Di sini membagi 3 unsur penting sejarah. Contohnya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI.
Di antaranya ada manusianya. Siapa tokoh penggagas proklamasi? Yaitu ada manusianya. Salah satu tokoh manusia bangsa kita bisa merdeka ada istilah tokohnya, penggagas kemerdekaan, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Di dalam pembacaan naskah teks proklamasi bisa Anda lihat di dalam gambar ini ada tampilan Bung Karno dan Bung Hatta. Yang kedua, ruang. Kenapa sejarah harus ada ruang? Karena ruang ini merupakan salah satu istilah tempat. Tepatnya kejadian-kejadian. Contohnya di dalam pembacaan naskah proklamasi ada ruang, yaitu ada tempatnya. Yaitu tempatnya waktu pembacaan naskah teks proklamasi kemerdekaan, yaitu ruangnya ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di halaman rumah Bung Karno. Nah, di samping ruang, yang ketiga ada waktu. Waktunya kapan sih kemerdekaan Indonesia? Yaitu waktunya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Itulah guys, mungkin materi sejarah ini Bapak sampaikan kepada kalian. Boleh simak makna pelajaran sejarah tingkat 10 untuk semester 1 ini, yaitu tentang konsep manusia dan ruang dan waktu. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada lanjut, nanti kalian bisa simak.